Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi pernyataan salah seorang ustadz Maulana. Salah seorang ustadz yang cukup terkenal di layar kaca. Ustadz artis. Di mana beliau mengatakan bahwa setelah meninggal istrinya, beliau berpuasa setiap hari. Yang beliau namakan dengan puasa Idris. Untuk menjaga diri dari hawa nafsu. Karena kata beliau yang namanya laki-laki, setelah ditinggal istrinya, tentu syahwatnya besar. Apalagi kata beliau, anak yang ketiga kata beliau, mirip sekali dengan istrinya. Pertanyaannya, apakah puasa Idris, puasa setiap hari, itu dianjurkan dalam Islam atau justru terlarang dalam agama kita? Seorang muslim ketika melakukan sebuah amalan, maka tentu harus di cross check terlebih dahulu. Apakah amalan ini ada tuntunannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau justru hanya mengarang sendiri, hanya karangan pribadi, ya, dengan tujuan untuk menahan hawa nafsu tadi. Ya. Tidak lama-lama kita akan lihat videonya. Nanti kita akan tanggapi bersama. Baik, kita lihat teman-teman ya. Saya setiap hari puasa. Puasa Idris yang saya lakukan, salah satunya adalah bagaimana saya bisa menjaga diri. Yang namanya laki-laki, manusia tidak mungkin, pasti ada nafsu. Dari sinilah saya harus tekan nafsu ini dengan cara berpuasa Idris. Kalau puasa Daud hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa. Tapi kalau Idris kan tiap hari. Bagaimana saya harus berpuasa, menahan diri. Karena apalagi anak ketiga saya itu Anwar, mirip banget sama ibunya. Baik, begitulah pernyataan beliau terkait puasa Idris. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pernyataan beliau ini, perlu kita pahami bahwasannya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Yang pertama harus ikhlas. Ya, harus ibadah tersebut ikhlas, murni, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, maupun tercampur dengan kesyirikan yang lainnya. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka jika dua syarat ini kita penuhi, maka insya Allah amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, barang siapa yang beramal atau barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal amal yang saleh. Dikatakan amal yang saleh idza kana muwafiqun atau idza kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan amal yang saleh jika mencocoki sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Falyamal amalan salihah. Syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan Rabb-nya sedikit pun.
Ya, artinya apa? Ikhlas, murni. Ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dari dalil inilah para ulama menyimpulkan bahwasanya syartu sihhati qubulil amal, syarat sahnya diterima amal ibadah, yaitu yang pertama mutaba'ah, ya, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu apa? Ikhlas, mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, apakah puasa setiap hari atau yang dikenal dengan puasa siyamud dahar, sepanjang masa, setiap hari, itu ada tuntunan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam? Tentu ini perkara yang dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la shoma man shomal abad. Ya, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Ya teman-teman ya. La shoma man shomal abad. Bagaimana? La shoma Saya harus berpuasa. man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Artinya setiap hari puasa. Itu terlarang, ya, oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kita bawakan dalil yang kedua dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika itu beliau berkata, Ja'a salasatu rahtin ila buyuti aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka itu meremehkan, menganggap kecil, ya, ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, lantas mereka menjawab atau berkata, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita dibanding Nabi alaihi salatu wassalam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wajarlah kalau begitu. Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan Nabi juga telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Lantas salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usallil laila wala anam. Fa inni usallil laila abadan wala anam. Kata adapun saya akan sholat malam selamanya dan saya nggak akan tidur. Wa qala akhar, kemudian yang kedua berkata, amma ana fa asumud dahra wala uftir. Kalau saya mau puasa selamanya, saya nggak mau apa? Berbuka. Lihat ini, ya. Jadi dia mau puasa terus, seolah-olah ingin mengungguli Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala akhar, dan yang lain mengatakan, amma ana
a'tazilun nisa fala atazawwaj. Kalau saya akan menjauh, meninggalkan para wanita, dan saya tidak akan nikah. Dia beranggapan kalau menikah itu akan melalaikan dari ibadahnya. Ya. Kemudian faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faqal, dan Nabi berkata, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang tadi mengucapkan begini, begini, dan begini. Amma wallahi, maka demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku itu orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wa atqakum lahu, dan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dibanding kalian. Walakinni, akan tetapi aku asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa usolli laila wa usolli wa arkud. Saya sholat malam dan juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam sangat marah besar jika ada orang yang merasa hebat, mengungguli ibadahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi orang yang paling saleh, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi juga berpuasa dan juga berbuka. Bukan berpuasa terus, tidak. Ya. Dan Nabi juga menikah dengan para wanita. Beliau juga sholat malam dan juga tidur. Seperti umumnya manusia. Bahkan justru orang yang menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau menyatakan dia bukan golonganku. Artinya, sehebat apapun kita dalam amal ibadah, jika menyelisihi, atau sesoleh apapun kita, jika menyelisihi tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka ibadah kita akan tertolak. Jika kita ditinggal mati oleh istri, maka cari istri yang lain. Menikah lagi. Ya. Seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta. Beliau nikah lagi dengan istri, dengan Aisyah dan yang lainnya. Ya. Jadi bukan alasan ketika seorang laki-laki sangat cintanya kepada istrinya sehingga dia enggan untuk menikah, bahkan dia melakukan puasa yang itu dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Puasa yang dianjurkan adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu ada hadis yang sahih yang menjelaskan demikian. Siyamu nabiyyikum Daud. Siyamu Daud, ya. Kemudian puasa Senin dan Kamis juga dianjurkan dalam syariat Islam. Kemudian berpuasa salasata ayyam fi kulli syahr wa ayyamul bid, 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Tanggal 13, 14 dan 15. Jadi begitu ya. Jadi ketika seseorang beramal, itu harus dilandasi dengan dalil. Bukan hanya perasaan,
rasa cinta kepada istri, saking cintanya untuk menahan dari nafsu, sehingga puasa setiap hari untuk membentengi diri. Justru ini yang dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga kita berusaha dalam beramal soleh, dalam mengamalkan ibadah setiap hari. Ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena agama kita agama dalil. Ya, bukan agama perasaan atau agama yang sifatnya hanya seenaknya sendiri. Tidak. Ya, syariat Islam telah sempurna, maka wajib kita mencukupkan apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.